Hai guys, kembali lagi bareng Lobby Film. Seperti biasa, kita akan membahas film yang cukup mengacu adrenalin. Kali ini Lobby Film akan membahas film berjudul Pet Sematari, film yang cukup populer pada tahun 2019. Film ini adalah film horor asal Amerika yang diangkat dari novel dengan judul yang sama oleh Stephen King. Sebagai gambarannya, suatu hari ayah Ellie bernama Louis menemukan kucing Ellie ditemukannya dalam keadaan tak bernyawa. Akan tetapi, ia tak ingin melihat Ellie bersedih, maka Louis dan istrinya sepakat untuk tidak memberitahukan hal yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Louis menguburkan kucing Ellie di pemakaman hewan massal belakang rumah dan memberitahukan Ellie bahwa kucingnya telah menghilang. Sementara Jude yang sudah menganggap Ellie seperti cucunya sendiri tidak tega melihat Ellie bersedih, maka Jude memutuskan melakukan suatu hal yang berbahaya, bahkan terlarang yang memang sebelumnya sudah diketahui, dan justru akan menimbulkan malapetaka kepada keluarga bahagia itu. Bagaimanakah kisahnya? Inilah Pet Sematari 2019. Pada musim ini, keluarga Louis memutuskan pindah ke rumah baru mereka yang terletak di pedesaan yang bernama Desa Ludlow. Karena menurutnya dengan rumah barunya ini, Louis akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan anak-anak. Terlihat di pedesaan itu sepi, tidak terlalu banyak rumah layaknya desa, hanya kebanyakan pohon. Tiba-tiba terlintas kontainer yang melaju sangat kencang dan mengagetkan mereka. Di sini gua menduganya kontainer itu akan menjadi malapetaka bagi keluarga Louis. Louis sendiri bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit di kota Boston. Sedangkan istrinya yang bernama Rachel tidak lagi bekerja karena harus mengurusi dua anaknya, yakni Ellie dan si bungsu. Hari pertama di rumah itu, mereka melihat segerombolan anak kecil bertopeng untuk melakukan ritual prosesi hewan atau pengkuburan hewan. Ellie yang penasaran kemudian pergi ke area pemakaman itu meski dilarang oleh ibunya berkeliaran di sana. Sesampainya di sana, ia menemukan banyak sekali kuburan hewan. Namun anehnya, Ellie seakan-akan ada yang memanggil untuk naik ke kayu yang menumpuk. Untung saja ia dicegat lelaki tua bernama Jude. Ellie yang kaget terjatuh dan membuat kakinya disengat lebah. Kemudian ditolong oleh Jude. Jude lah yang menjaga pemakaman hewan selama bergenerasi. Tak lama kemudian ibunya datang dan membawa Ellie. Sementara ketika Jude akan pergi, dirinya seperti dipanggil sesuatu yang misterius. Sebenarnya ada apakah di balik kurungan kayu itu? Singkat cerita, mereka sedang berada di rumah. Ellie kemudian menanyakan kepada orang tuanya mengenai kematian. Apakah kucingnya akan mati dan nanti dikubur? Namun ibunya justru seperti merahasiakan arti kematian yang sesungguhnya kepada Ellie. Karena memang ia pernah trauma akibat kematian yang dialami oleh saudarinya dulu. Meski ia disuruh jujur kepada anaknya, tetapi ia tetap tidak mau. Keesokan harinya ketika Louis sedang bekerja, tiba-tiba ia mendapatkan pasien dengan luka parah. Katanya ia tertabrak dan terseret mobil. Namun apa daya, dengan peralatan yang pas-pasan karena di sana memang rumah sakit sekolah, akhirnya lelaki bernama Victor itu pun meninggal. Namun tiba-tiba ia bangkit dari kematiannya dan berkata, "Ingat, penghalangannya tidak boleh dilanggar," dan ia kembali mati. Lantas dari kejadian itu, Louis pulang dan sambil melamun. Sampai-sampai ia hampir tertabrak kontainer yang suka kebut-kebutan itu. Sepertinya ini kontainer seakan membawa pertanda buruk yang akan terjadi. Singkat waktu, Louis pun tertidur dan tiba-tiba ia bermimpi didatangi Victor yang selalu memperingatinya bahwa garis pembatasnya tidak boleh dilanggar. Jika tidak, mereka semua akan celaka. Benar saja, keesokan harinya sesuatu terjadi di mana di jalan Louis menemukan kucing Ellie mati diduga tertabrak truk. Namun ia menyembunyikannya kepada Ellie karena mereka tahu Ellie akan bersedih, apalagi Ellie tidak tahu tentang kematian yang sesungguhnya akibat ibunya. Kemudian Louis pun berkonsultasi dan akan berkata jujur, namun di sini si istri tetap tak mau Ellie sedih. Jadi mereka akan bilang jika kucingnya kabur. Louis pun tidak bisa berkata apa-apa dan membiarkannya. Di tengah malam, Louis dan Jude berusaha mengubur si kucing di Pet Sematari layaknya menguburi hewan pada umumnya. Namun tiba-tiba Jude berkata, "Apakah Louis menyayangi Ellie? Jika iya, maka ikuti aku."
Kemudian Jude membawanya ke tempat yang jauh melewati kayu yang menumpuk, di mana pada saat itu terdengar suara-suara gaib di sana. Semakin dekat dengan tempat tujuan, Louis tak sengaja melihat simbol aneh terukir di pohon. Ia pikir tempat apa ini, namun Jude hanya diam saja. Sesampainya di sana, Jude kemudian langsung menyuruh Louis untuk segera menguburnya. Awalnya Louis ragu dan bertanya, "Apa aku hanya menguburnya saja?" Jude menjawab, "Iya, hanya menguburnya saja." Keesokan harinya, Louis dan istrinya akan memberitahu bahwasanya kucingnya kabur. Namun Ellie bilang, "Semalam aku melihatnya dekat jendela dan masuk ke dalam lemari." Mereka heran dan memeriksanya. Dan benar saja, kucing itu kembali hidup tetapi dengan rupa yang dekil dan cenderung beringas. Di tengah kebingungan, Louis kemudian menemui Jude dan bertanya bahwa kucingnya kembali hidup. Jude pun justru membiarkannya. Di sini Jude berkata tanah itu dulunya tanah suku lokal Indian dan sudah menjadi tempat keramat untuk membangkitkan yang sudah mati. Lalu Louis yang penasaran mencari tahu di internet dan benar saja itu adalah tanah keramat. Singkat cerita, kucing Ellie mulai bertingkah aneh dan sedikit ganas, sampai-sampai kucing itu memakan hewan seperti burung dan lain-lain. Bisa terbilang kucing Ellie berubah semenjak hidup kembali. Kedua kalinya Louis kembali menemui Jude dan berbicara bahwasanya kucingnya menjadi kasar bahkan sering menyakiti Ellie. Hal itu pun dibenarkan Jude, karena dulu ketika anjingnya mati, kemudian ia menguburi di tempat yang sama sampai-sampai anjingnya menyakiti istrinya sampai mati. Jude mengira kalau kucing Ellie yang baik dikubur di sana juga akan baik, namun ternyata sebaliknya. Jadi apapun yang dikubur di sana akan berkelakuan buruk dan menjadi beringas. Hingga pada suatu ketika, Louis memutuskan akan menikmati kucingnya. Namun ia tidak tega dan memilih untuk membuang kucingnya di perbatasan jalan. Dan hal itu justru akan membuat Louis menyesal kenapa ia tidak jadi membunuh kucing tersebut. Karena ketika hari ulang tahun Ellie yang ke-19 tahun dan dirayakan bersama keluarga terdekat, di hari itulah musibah yang sebenarnya datang. Ketika Ellie yang sedang bermain petak umpet, tiba-tiba melihat kucingnya kembali dan berjalan di tengah jalan. Kemudian Ellie menghampiri kucing itu. Lalu adiknya yang masih kecil mengikuti dari belakang. Akan tetapi tiba-tiba dari arah jalan muncul truk yang melaju sangat cepat. Si kontainer yang dari awal selalu kebut-kebutan itu akhirnya menelan korban. Ketika adik Ellie berlari ke jalan hampir tertabrak dan untung saja adiknya berhasil diselamatkan oleh Louis. Namun tidak dengan Ellie. Ia tertabrak truk yang begitu cepat dan meninggal saat itu juga, gara-gara menghampiri si kucing gila itu. Di malam harinya, Louis menemui Jude dan berbicara tentang kesedihannya hingga tiba-tiba Louis membius Jude dan ia pingsan di tempat. Lantas kenapa Louis tega melakukan itu? Ternyata Louis sedang merencanakan sesuatu. Louis membongkar kuburan Ellie dan menguburkannya di tempat itu, tempat di mana orang meninggal bisa hidup kembali. Meskipun di tengah perjalanan, ia terus diperingatkan oleh arwah Victor, yaitu lelaki muda mati tertabrak mobil. Namun dengan pikirannya yang terlalu egois, Louis tetap membawa dan memakamkannya di tempat itu. Louis pun pulang dan menunggu kehadiran anaknya. Dan benar saja di tengah malam anaknya menghampiri Louis namun dengan keadaan yang aneh dan cenderung seperti zombie. Kemudian memandikannya terlihat bekas otopsi rumah sakit di kepala Ellie. Mereka pun tidur sambil ngobrol tentang perkara kematian Ellie. Keesokan harinya, Jude terbangunkan oleh suara truk yang kembali melaju kencang. Di sisi lain, Louis yang baru terbangun, ia tidak melihat Ellie, tidak ada dan mendengar suara musik balet dari lantai atas. Ternyata Ellie yang sedang menari balet seperti yang ia lakukan semasa hidupnya. Namun kini ia lebih beringas dan sambil menghancurkan barang-barang. Di sini kejadian terhadap Ellie sudah mulai sedikit aneh. Kemudian istri Louis yang sedang dalam perjalanan akan menemuinya karena ia selalu tidak enak hati. Karena anak lelakinya sering bertingkah aneh yang selalu menyebut-nyebut nama Victor. Pria yang mati tertabrak mobil tempo hari. Kemudian Jude yang disuruh istri Louis untuk melihat keadaan Louis. Jude pun mulai curiga dengan kelakuan Louis dan Jude berbicara, "Jika kau melakukan sesuatu, maka ini belumlah terlambat untuk membatalkannya." Namun Louis justru tak memperdulikannya.
Jude yang akan pulang terkejut melihat Ellie sedang berdiri di atas loteng. Ia kaget dan pulang. Lalu Jude dibunuh oleh Ellie yang sebelumnya berbicara kepadanya tentang Norma istri Jude yang katanya menderita di neraka. Dan tiba-tiba wajah Ellie berubah seketika menjadi Norma istri dari Jude. Ia berkata, "Ternyata kau yang telah memberitahu tempat itu kepada Louis dan lalu membunuh Jude." Di sisi lain, istri Louis yang tiba di sana kemudian kaget melihat Ellie yang kembali hidup. Ia pun tidak mau mengakui Ellie dan memilih masuk ke kamar sambil membawa anak bungsunya. Lalu di sana ia kembali berhalusinasi tentang kakaknya yang dulu mati. Setelah sadar, tiba-tiba Ellie datang dan membunuh ibunya. Sementara itu, Louis yang menemukan Jude yang sudah tidak bernyawa kini mulai yakin atas kesalahan yang ia perbuat. Kemudian ia pulang ke rumah dan melihat istrinya sedang membawa anak lelaki untuk kabur. Namun istrinya keburu ditusuk oleh Ellie. Istrinya yang sedang sekarat kemudian berbicara kepada Louis, "Jangan kubur aku di tempat itu," dan ia pun meninggal. Lalu Louis pun dipukul oleh Ellie sampai pingsan. Go be with her. Ellie kemudian menyeret ibunya dan menguburnya di tempat tersebut. Louis yang sudah sadar melihat istrinya sudah tidak ada, namun ia lega karena anak lelakinya masih berada di mobil. Lalu Louis pun menyusul jejak Ellie dan ia pun sampai di tempat pemakaman hewan. Di sana Louis bertarung dengan Ellie yang sudah menjadi iblis. Dan ketika Ellie akan dibunuh, tiba-tiba ia ditusuk oleh istrinya yang kembali hidup dan menjadi jahat. Lalu sudah bisa ditebak mereka kembali mengubur Louis di tempat itu dan jadilah mereka keluarga iblis. Kemudian mereka kembali ke rumah dan menghampiri anak bungsunya. Dan jelas saja setelah itu si anak akan dibunuh lalu dikubur di tempat itu. Kemudian mereka akan menjadi keluarga iblis yang sejahtera beserta kucingnya. Dan film pun berakhir.